Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Cahyani Kurnia Putri. Di sini saya akan membuat video tentang pemasangan IUD. Yang pertama-tama kita persiapkan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada sonde uterus, kemudian 2 spekulum, kemudian tenakulum, tampon tang, gunting mayo, dan 1 set IUD, alat AKDR. Kemudian ada antiseptik, kemudian ada kasa. Setelah itu ada 2 sarung tangan DTT, kemudian klorin 0,5. Setelah itu kita pastikan kandung kemih ibu kosong, kemudian kita cuci tangan dengan 7 langkah. Setelah itu kita palpasi di bagian abdomen ibu, apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada nyeri atau tidak. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan DTT. Kita pastikan privasi ibu dengan cara menyelimuti ibu. Dan kita pastikan lampu sorotnya sudah nyala untuk memudahkan kita melihat serviks ibu atau vagina. Kemudian setelah itu kita palpasi di bagian kelenjar skin, apakah ada Bartolini. Setelah itu kita memasukkan spekulum. Kita menyentuh paha ibu menggunakan ujung spekulum supaya ibu tidak terkejut. Permisi Bu ya, saya akan masukkan alatnya Bu. Ibu bisa tarik nafas Bu ya. Kemudian kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita kunci. Setelah kita kunci, kita periksa apakah ada lesi atau keputihan. Kemudian kita inspeksi serviks. Selanjutnya kita keluarkan spekulum secara perlahan dan kita letakkan seperti semula tanpa menyentuh alat yang lain yang belum terkontaminasi. Setelah itu kita palpasi, kita lakukan pemeriksaan di manual dengan pastikan gerakan serviks bebas. Kemudian kita pastikan ibu tidak hamil. Kemudian kita pastikan tidak ada infeksi atau tumor. Tidak ada Bu ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan retrovagina dengan apakah ada kesulitan mengetahui besarnya uterus, atau apakah ada kesulitan untuk mengetahui kedalaman uterus. Kemudian kita celupkan sarung tangan ke larutan klorin 0,5 dan kita balik dengan kita lepas dengan arah terbalik. Setelah itu kita buka setengah alat AKDR. Kita buka setengah. Kemudian kita kemudian kita lipat lengan AKDR. Kita masukkan ke tabungnya. Kemudian kita masukkan juga pendorongnya ke tabungnya. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan DTT. Setelah kita menggunakan sarung tangan, kita mengambil spekulum yang belum terpakai dan menyentuh paha ibu menggunakan ujung spekulum. Permisi Bu ya. Setelah kita masukkan, kita kunci. Kemudian
kita usap vagina ibu menggunakan kasa dan antiseptik menggunakan tampon tang. Kemudian kita ambil kasa celupkan. Setelah celupkan, bersihkan mulut rahim atau serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Setelah itu kita ambil tenakulum. Setelah itu kita jepit kita jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati dengan arah di arah jam 11. Kita jepit. Setelah itu kita menentukan kita menentukan uterus menggunakan sonde uterus. Kita ambil sonde uterus dan memasukkan sonde uterus secara perlahan dan tidak menyentuh bagian kita dengan tidak menyentuh alat yang lain. Kita masukkan secara perlahan, kemudian kita keluarkan kembali. Kita keluarkan secara hati-hati dan melihat batas lendir pada sonde uterus. Jika batas lendir pada sonde uterus 8 cm atau 7 cm, kemudian kita pegang leher biru pada alat AKDR dan menentukan ukuran sama dengan sonde uterus yang tadi. Kita tarik tabungnya, misalkan kedalamannya 7 cm, kita atur sampai 7 cm. Setelah itu kita buka. Kita ambil alat AKDR. Kemudian setelah kita ambil, pegang dan tahan tenakulum. Setelah itu kita masukkan alat AKDR dan lepaskan lengan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Setelah itu keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali dengan sampai leher biru menyentuh serviks. Setelah itu keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting. Benang AKDR kurang lebih 3-4 cm. Kita gunting, keluarkan. Setelah itu kita keluarkan tabung inserter. Setelah itu kita lepaskan, kemudian kita keluarkan kita lepaskan tenakulum secara perlahan. Kemudian kita rendam di klorin 0,5.
Setelah itu lepaskan spekulum. Kita lepaskan dan masukkan di klorin 0,5. Setelah itu rendam seluruh alat yang sudah terkontaminasi. Kemudian kita celupkan juga sarung tangan ke larutan klorin. Kemudian kita buka. Kemudian kita cuci tangan. Setelah itu kita pastikan klien tidak mengalami kram, dan kita menunggu selama 15 menit untuk memastikan tidak ada perdarahan pada klien. Kemudian kita jelaskan alat AKDR yang sudah kita pakai, yang sudah kita pasangkan. Selanjutnya kita memberitahu klien bahwa alat AKDR ini bisa dipakai selama 10 tahun. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.